Belum lama ini viral di sejumlah media massa dan media sosial bahwa sejumlah artis dan atlet pesepak bola yang menjadi politisi melakukan kegiatan trail adventure di kawasan Gunung Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Karena aksinya tersebut tentu menjadi viral, bahkan lokasi Gunung Guntur ini menjadi dikenal dengan nama Bromo KW. Namun ternyata di balik viralnya lokasi tersebut karena memang digunakan aktivitas oleh public figure, tetapi malah keluar ancaman pidana penjara dan denda sebanyak ratusan juta rupiah. Ya, Gunung Guntur jadi terkenal karena ulah atlet nasional dan beberapa artis ibu kota. Tetapi yang muncul malah ancaman pidana. Ancaman pidana ini disampaikan oleh Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Wilayah 3, Seksi Konservasi Wilayah 5 Kabupaten Garut, Bapak Dodi Erisandi, Sarjana Hukum. Pihak BKSDA memberikan himbauan dan peringatan yang ditujukan kepada komunitas motor trail di Bandung dan Garut untuk tidak melakukan kegiatan motor trail di kawasan konservasi karena dapat merusak struktur tanah dan perubahan terhadap keutuhan kawasan hutan. Kegiatan perubahan terhadap keutuhan kawasan hutan tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini sesuai dengan bunyi pasal 19 ayat 1 Junto pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ya, kegiatan motocross memang dilarang untuk masuki kawasan-kawasan konservasi ya, itu cagar alam maupun taman wisata alam. Karena kegiatan motocross dapat merusak kawasan hutan itu sendiri. Itu kalau kita keadaan merusak kawasan hutan berarti kegiatan tersebut akan merusak struktur tanah dan akan merusak keutuhan kawasan hutan, sehingga itu menjadi ancaman pidana di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ancamannya 10 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Ya, kita tetap lakukan penjagaan di jalur-jalur masuk ke dalam kawasan konservasi untuk pencegahan. Kedua juga kita melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas bahwa bukan kami melarang kegiatan motocross itu secara hobi, tapi jangan memainkan motocross dan masuk dalam kawasan hutan konservasi, yaitu kawasan hutan, karena kegiatan itu dapat merusak keutuhan kawasan hutan itu. Harapan kami sih bisa adanya kerjasama dengan pariwisata mewadahi kegiatan itu menjadi suatu wahana khusus, dengan ada wahana dengan membuat trek-trek khusus sehingga mereka tidak liar dan merusak kawasan hutan. Bromo KW itu sebenarnya di kawasan cagar alam Kawah Kamojang, itu di blok Gunung Guntur ya. Itu kawasan konservasi, itu memang istilah orang Bromo KW karena memang lahannya itu ataupun lokasinya menyerupai Gunung Bromo. Nah, karena itu kawasan cagar alam dan itu kegiatan itu pun merusak struktur tanah kawasan hutan cagar alam itu sendiri dari batas kawasan hutan kita sampai ke menuju ke lokasi yang disebut dengan Bromo KW itu, sehingga kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penjagaan di sana untuk tidak melakukan kegiatan motocross masuki komplek Gunung Guntur cagar alam Kawah Kamojang atau disebut dengan mereka itu Bromo KW. Itu harapan kami. Ya, jadi begini, selain di Bromo KW yang di viral itu juga beberapa areal kawasan konservasi juga dimasuki oleh kegiatan motocross ilegal, mungkin kalau sebut.
seperti di Danau Ciarus. Danau Di Ciharus. Danau Ciarus juga mereka ke sana. Sebenarnya kami sudah upaya maksimal dengan petugas kami yang ada, juga dengan mengajak masyarakat. Jadi harapan kami ini sebenarnya bagaimana mengajak masyarakat sekitar kawasan hutan yang ada di sana untuk mencegah dan melarang kegiatan motocross masuk kawasan hutan dengan cara bahwa ada kegiatan-kegiatan wisata itu artinya kegiatan wisata yang di luar kawasan konservasi, ada destinasi wisata yang dibangun oleh desa sehingga mereka wisatanya tidak melakukan motocross, tapi mereka wisatanya dengan destinasi dengan bangun desa wisata di sana. Nah, satu lagi upaya kita sebenarnya bagaimana, karena Gunung Guntur itu merupakan ikon Garut dan sudah menjadi ikon pendakian di Jawa Barat, sehingga ada istilah Paguci ya, Papandayan Guntur Cikuray menjadi destinasi pendakian. Kita masih ada masalah kegiatan di sana karena komplek Gunung Guntur sampai saat ini masih cagar alam dan itu tidak dibolehkan untuk kegiatan wisata alam, sehingga ada upaya mungkin dari kita dengan Pemerintahan Garut juga sudah mendukung dengan bupatinya memohon kepada menteri untuk adanya perubahan fungsi cagar alam Kawah Kamojang khususnya komplek Gunung Guntur menjadi fungsi taman wisata alam, sehingga harapan dari pemerintah Garut ataupun dari kita adalah dengan pengelolaan perubahan fungsi ini bisa menjadikan masyarakat menjadi alih profesi. Sekarang itu bukan hanya motocross yang terjadi di sana, justru yang paling ini adalah adanya penggalian pasir di komplek gunung tersebut. Itu masif sekali dan kita udah upaya untuk sosialisasi, upaya patroli dan sebagainya. Nah, pokok persoalannya adalah si masyarakat kalau kita melakukan tindakan penegakan hukum, si penggali ini mau kemana gitu, perlu ada alih profesi karena dia butuh makan, sehingga harapan dari pemerintah Kabupaten Garut maupun dari BKS sendiri adanya kegiatan wisata yang mengalihkan nantinya masyarakat bisa mengolah jasa wisata, di area-area perbatasan dan masuk ke kawasan nantinya ada udah berfungsi di TWA, dan si masyarakat sendiri akan menjaga kawasan tersebut baik di kegiatan-kegiatan ilegal seperti pengambilan pasir ataupun kegiatan-kegiatan motocross gitu, yang akhirnya nantinya bahwa wisata yang akan dibangun di sana adalah wisata konservasi yang tidak bukan kerusakan tapi wisata yang bisa memungkinkan kelestarian kawasan hutan, tapi masyarakat mendapatkan pendapatan Penghasilan tetap ya. Penghasilan untuk kehidupannya. Okay. Itu yang kita coba bangun di Kawah Kamojang, sehingga harapan kami bisa sinergis antara masyarakat sekitar kawasan hutan menjadikan ikon bahwa istilah Sunda itu luhur hejo, masyarakat bisa ngejo. Nah, itu menjadi harapan kami, karena bentuk pemanfaatan kelestarian yang berbanding dengan kemanfaatan. Gak mungkin kita membiarkan hutan kita lestari hijau tapi membiarkan masyarakat tanpa ada penghasilan tanda kutip ya. Tapi bagaimana si masyarakat bisa ikut serta mendapatkan manfaat dari kawasan tersebut, tapi keberadaan kawasan konservasi tetap lestari sesuai fungsinya menjadi bagian dari pengelolaan. Karena prinsip kita pengelolaan adalah satu adalah bagaimana melindungi, kedua bagaimana melakukan pengawasan, ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat tapi dengan konsep kita lestari. Oke, saya mengajak kepada semua pihak, baik itu kaum milenial, masyarakat luas secara umum, baik pemerintah daerah yang ada di Garut maupun di seluruh Indonesia. Mari kita jaga kawasan hutan kita, kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan lainnya,
sehingga keberadaannya menjadi lestari dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagi kita semua. Karena lestarinya hutan akan mencegah terjadinya bencana. Terima kasih.